Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Niloh Ketut Adisti Pradnyani dengan NIM 22120111039 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan mengulas sedikit isi cerpen dalam sebuah cerpen yang berjudul Musibah karya Jujur Pranantu. Nah, cerpen ini merupakan salah satu dari beberapa cerpen yang ada pada kumpulan cerpen Kompas tahun 2007. Nah, tentunya seperti cerpen-cerpen pada umumnya, pada cerpen Musibah ini juga menampilkan beberapa tokoh. Yang pertama ada Budiman sebagai tokoh utama, kemudian ada istri Budiman, berikutnya ada Mbak Lita sebagai tetangga Budiman, ada Mbak Rina sebagai saudara sepupunya Budiman, ada Pak D. Muhargo, ada Bude Muhargo, kemudian ada Ustadz Ramadan, dan yang terakhir ada Tito sebagai anak Budiman. Nah, secara keseluruhan ceritanya cukup menarik ya. Yang pertama, mereka membahas tentang bagaimana tokoh utama si Budiman ini yang tiba-tiba mendapatkan kabar dari kampung atau dari Mbak Lita yang mengabarkan bahwasannya ada salah satu keluarganya yang terkena kasus sehingga meminta Budiman untuk menyalakan televisi dan menonton berita terkini. Alangkah terkejutnya Budiman ketika melihat sosok yang tidak asing baginya ada dalam berita tersebut, hingga pada akhirnya terlihatlah siapa sosok yang tidak asing tersebut, yakni Pak D. Muhargo atau Paman Budiman. Kemudian dalam cerita cerpen Musibah ini juga menjelaskan bagaimana perjuangan dari Bude Muhargo atau istrinya Pak D. Muhargo ini bersembunyi dari kejaran wartawan, yang dimana wartawan akan mengulik kehidupan mereka setelah Pak D. Muhargo ini tersandung kasus korupsi. Itu. Kemudian berikutnya juga menceritakan tentang Ustadz Ramadan yang merupakan tangan kanan atau orang kepercayaan Pak D. Muhargo yang diminta untuk mengurus pesantren yang sudah didirikan oleh Pak D. Muhargo. Bagaimana kisah ini dibuat, kemudian dikemas demikian rupa. Selain itu, pada kisah cerpen Musibah ini juga menjelaskan berbagai alur-alur cerita yang cukup mudah, bahkan cerita yang dikemas juga merupakan cerita-cerita yang mungkin sering kita temui di kalangan masyarakat ataupun di kehidupan sehari-hari, sehingga alurnya itu pun juga sangat mudah ya teman-teman, tidak sulit untuk kita memahaminya. Bahkan di akhir pun menjelaskan bagaimana karakter Budiman dan juga Bude Muhargo ini menjelaskan kepada Tito, yakni anaknya Budiman, tentang apa yang terjadi pada eyang kakunya atau kepada kakeknya. Yang pada kita ketahui bahwasanya umur-umur segitu itu adalah umur-umur yang penuh pertanyaan. Dia menanyakan kenapa kakeknya bisa dibawa KPK dan lain sebagainya. Sedangkan bagaimana peran Budiman dan juga Bude Muhargo ini menjelaskan kepada Tito, memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana sih yang terjadi sebenarnya, seperti itu. Nah, secara umum, cerpen Musibah karya Jujur Pranantu ini sangat menarik ya. Saya sangat merekomendasikan juga buat teman-teman yang lainnya yang mau membaca itu boleh banget, bagus banget. Bahkan dalam cerpen ini juga terselip beberapa makna ataupun kata-kata motivasi yang bisa kita pakai atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa ulasan-ulasan maupun ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh tokoh Pak D. Muhargo ini kepada Budiman, bagaimana dia bisa menjalani hidupnya dari titik sebelumnya hingga ke titik sekarang. Nah, itu sekian dulu yang dapat saya jelaskan mengenai dengan ulasan cerpen Musibah. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.